Kenapa bangunan-bangunan modern yang menggunakan kayu bisa bertahan lama? Banyak orang pasti tahu dong, salah satu musuh utama kayu adalah rayap. Tetapi, kenapa ya bangunan kayu bisa bertahan lama, bahkan bangunan-bangunan nenek moyang kita yang menggunakan material kayu bisa bertahan sampai sekarang? Sebenarnya nggak sulit loh untuk menjaga bangunan kayu sehingga bisa bertahan lama. Yang perlu dilakukan adalah detailing yang lebih sehingga bangunan tersebut bisa bertahan lama. Di video ini kita akan bahas apa saja yang perlu dilakukan agar bangunan dengan material kayu dapat bertahan terhadap rayap dan bagaimana cara untuk mencegahnya. Duduk yang manis karena kelas sudah mau dimulai. Dahulu, kayu yang sering digunakan pada bangunan adalah kayu ulin yang merupakan kayu keras berat jenis 1000 kg per meter kubik atau kelas awet kayu 5 yang kuat dan tahan air laut serta rayap. Masalahnya, pohon ulin merupakan spesies yang sudah masuk kategori dilindungi sehingga secara legal seharusnya tidak boleh ditebang dan digunakan di luar Pulau Kalimantan. Inilah mengapa sebenarnya kayu ulin sulit ditemukan dan persediaannya akan semakin sedikit di masa yang akan datang. Untuk menyiasati kelangkaan ulin, akhirnya subkontraktor yang bergerak di industri konstruksi mulai mensubstitusi ulin dengan kayu lain. Namun tidak banyak jenis kayu yang memiliki kekuatan seperti ulin dan juga memiliki kekurangannya masing-masing. Hanya ulin atau damar laut yang memiliki karakteristik kuat dan tahan terhadap rayap serta dapat digunakan untuk kebutuhan di air laut. Jadi kayu-kayu pengganti tersebut harus lebih diperhatikan cara penanganannya, pemasangannya, hingga pendetailannya pada bangunan. Ada 5 tahap yang harus diperhatikan untuk mencegah rayap. Yang pertama adalah melakukan perawatan di lokasi proyek dengan cara suntik tanah menggunakan kimia umum di pasar seperti fipronil. Kedua adalah tindakan pencegahan dengan sistem umpan rayap. Yang ketiga adalah dengan cara perawatan manufaktur yaitu sound timber impregnation before kiln drying and sound timber drying to the right EMC. Yang keempat adalah perawatan produk yaitu envelope coating. Dan yang terakhir adalah perincian desain dan perawatan perencanaan yang mengikuti standar Euro Code 5 Design of Timber Structure yang digunakan sebagai acuan global best practice pada penggunaan kayu. Tahap pertama adalah suntik tanah dengan bahan kimia seperti fipronil. Di tahap awal proyek, pada saat proses pembuatan pondasi sebuah bangunan, proses ini sangat penting untuk dilakukan di setiap proyek, terutama kondisi tanah di sekitar Indonesia yang biasa kita asumsikan banyak rayap. Suntik tanah juga perlu dilakukan kepada tanah yang akan ditambahkan ke dalam suatu proyek. Karena apabila tanah dari luar tersebut tidak disuntikkan dengan fipronil, ada kemungkinan bahwa tanah tersebut ataupun pada tanaman yang dibawa untuk landscaping beresiko memiliki koloni rayap. Untuk menjaga efektivitas, penyuntikan fipronil sebaiknya dilakukan setiap 5 tahun sekali. Dikarenakan secara general, keefektifan fipronil hanya bergaransi 5-6 tahun. Kira-kira bagaimana cara kerja fipronil? Fipronil akan menarik rayap dan membawanya ke koloni mereka yang kemudian akan dikonsumsi sehingga rayap akan lumpuh dan mati. Fipronil aman terhadap manusia dan binatang peliharaan karena fipronil mengandung zat fenilpirazol yang dapat memblokir saluran fluida yang hanya terdapat pada serangga, sehingga fipronil kurang beracun terhadap manusia dan mamalia lainnya. Yang kedua adalah dengan cara sistem umpan. Tindakan sistem umpan adalah salah satu cara paling efektif untuk ketahanan jangka panjang atau bisa disebut sebagai maintenance lahan terhadap rayap dan juga sebagai sistem tindakan korektif. Umpan tersebut akan menarik rayap prajurit kemudian membawa dan memberi makan kepada ratu koloni. Dan ketika ratu mati, seluruh koloni rayap mati. Namun hal ini tidak berarti kita sudah terbebas dari masalah rayap, karena ada 100 atau bahkan 1000 lebih koloni rayap pada sebidang tanah. Oleh karena itu, sistem umpan ini harus terus dilakukan jika pemilik proyek tidak ingin masalah serangan rayap di kemudian hari. Biasanya kontrak tahunan dengan spesialis pengendalian hama untuk penerapan umpan rayap dari serah terima hingga akhir waktu. Seringkali pemilik rumah di Indonesia berpikir bahwa suntik rayap saja sudah cukup, namun luput dari perhatian bahwa durasi konstruksi rata-rata memakan waktu 2-3 tahun, bahkan bisa lebih. Sedangkan suntik tanah fipronil hanya bekerja secara efektif untuk 5 tahun. Jadi, apabila rumah tersebut ditempati setelah 4 tahun pembangunan dan suntik tanah tidak dilakukan lagi, maka dalam 1 hingga 2 tahun serangan rayap akan terjadi. Pada saat inilah, sistem umpan rayap dapat digunakan untuk maintenance dengan jarak yang berdekatan sehingga lebih mudah dilakukan berulang. Tahap ketiga adalah dengan treatment kayu di dalam proses manufakturnya. Treatment tersebut adalah impregnation atau proses memasukkan material ke dalam struktur sel kayu dan pengeringan kayu. Pertama, kita akan bahas terlebih dahulu proses impregnasi kayu dengan menggunakan boraks dan boric acid, yang dimana merupakan pestisida yang efektif membasmi
hama, dan serangga. Impregnasi bahan mentah kayu dengan cara vakum dengan borak dan borik, contohnya dengan merek Taradot, sangatlah penting karena jika dilakukan dengan proses yang benar, maka akan membantu untuk menjauhkan kayu dari serangan jamur dan membasmi telur hama kecil yang terkadang hidup di dalam pohon. Apabila jamur tumbuh dengan cepat, ini juga merupakan indikasi kayu lembab, maka kayu akan menjadi lunak untuk digerogoti rayap. Jamur itu manis bagi rayap loh, karena kandungan glukosa dalam kayu yang disenangi rayap. Langkah berikutnya setelah impregnasi adalah pengeringan kayu ke EMC yang tepat. EMC adalah keadaan suatu material higroskopik yang dikelilingi udara mencapai titik equilibrium terhadap moisture content material tersebut. Kondisi yang sudah mencapai EMC adalah pada saat kadar air dalam material tersebut tidak bertambah atau kehilangan kelembapannya. Nilai EMC tergantung pada bahan material dan tingkat kelembapan serta suhu udara yang ada di sekitarnya. Bahayanya, jika moisture content kayu terpasang tidak sesuai dengan EMC di sekitarnya, kayu yang terpasang akan terlalu banyak bergerak yang mengakibatkan kayu untuk berkembang susut, pecah rambut, retak, ekstrem bowing, dan lainnya. Sebagai contoh, jika moisture content kayu di bawah EMC sekitarnya, dengan secara natural, kayu yang terpasang akan menyerap air terlalu banyak. Alhasil, kayu akan mengembang dan mulai jamuran. Efek dari mana jamuran ini adalah decay atau kropos dan potensi untuk dimakan rayap sangat besar. Sedangkan apabila moisture content kayu di atas EMC sekitarnya, temperatur dan keringnya udara akan memaksakan kadar air dalam kayu untuk keluar dan mengering secara terpaksa. Sehingga terjadi susut kayu yang mengakibatkan pecah rambut, keretakan di permukaan, dan bowing, cupping, twisting yang cukup ekstrim. Di Indonesia, rata-rata EMC adalah 14 hingga 18%. Tiap kayu terpasang dengan kelembapan di atas 20% akan mendorong pertumbuhan jamur. Dan jamur akan membuat kayu menjadi manis dan lembut untuk dimakan rayap. Oleh karena itu, kelembapan kayu di bawah 20% sangatlah penting. Namun terlalu kering, kayu akan retak. Terlalu basah, maka akan rentan terhadap serangan rayap. Mau bagaimanapun, kayu sebagai bahan baku yang alami tetap akan mengalami perubahan secara natural saat digunakan di aplikasi outdoor. Dia tetap akan bergerak karena perubahan cuaca, hujan, dan kering. Lalu dia tetap akan berubah warna jika terekspos dengan sinar UV. Kuncinya untuk mengontrol dan meminimalisir perubahan serta pergerakan dengan cara pengeringan ke EMC yang sesuai. Dan juga seperti yang sudah di-mention video sebelumnya, bahwa kayu outdoor perlu juga extra coating untuk lebih memastikan ketahanannya. Tahapan keempat adalah perawatan produk, yakni envelope coating. Envelope coating dilakukan setelah produksi kayu seperti balok lem, pintu lemari, atau produk kayu lainnya. Pentingnya perawatan envelope coating adalah sebagai tindakan keamanan ganda terhadap serangan rayap. Di Woodland Indonesia, bahan kimia untuk proses envelope coating adalah bifenthrin dan permethrin. Bahan kimia ini digunakan untuk melapisi permukaan produk, jadi untuk memastikan daya tahan jangka panjang dari produk kayu tersebut. Bifenthrin adalah insektisida pyrethroid yang digunakan untuk mengendalikan lebih dari 70 hama. Pyrethroid adalah kelas insektisida buatan yang dibuat untuk meniru pyrethrin yang ditemukan pada bunga krisan. Bifenthrin disintesis dalam berbagai bentuk seperti bubuk, butiran, dan cairan. Cara penggunaan bifenthrin dengan konsentrat 1 hingga 2% dicampur dengan lapisan dasar. Untuk proses finishing, biasanya pada finishing kayu dengan sistem water base minimal ada 4 step: base coat, stand 1 color, stand 2 balancing color, dan top coat. Bifenthrin akan diaplikasikan pada lapisan paling pertama dari coating yang menyelimuti permukaan kayu yang baru diamplas. Setelah itu akan ada 3 lapisan coating lagi untuk melindungi bifenthrin dari merembes pada permukaan. Maintenance sebaiknya dilakukan dengan cara recoating, stain, dan top coat-nya. Baiknya dilakukan setiap 1 hingga 3 tahun tergantung pada jenis dan kegunaan produk. Dan yang terakhir adalah perincian desain dan perawatan perencanaan yang mengikuti standar Eurocode 5, Design of Timber Structure. Tindakan pencegahan desain detailing adalah salah satu langkah paling penting dalam pencegahan serangan rayap. Jika tidak dilakukan dengan benar, kelembapan akan menyerang dan masalah jamur dan rayap akan datang dengan sangat cepat. Untuk meringkas semua informasi dari Eurocode 5 adalah sebagai berikut, yaitu bagaimana cara agar air tidak tergenang di permukaan kayu, yang dimana merupakan musuh utama kayu yang menjadi awal sebuah masalah. Air dari hujan atau cuaca lembab harus dapat mengalir dan air bisa menguap oleh sinar matahari. Sama seperti manusia, kayu juga perlu bernapas. Jika lembab tergenang air akan menyerap ke pori-pori kayu dan akan menyebabkan deformasi, muncul jamur, lalu menjadi pemicu untuk serangan rayap. Contoh detailing pada bangunan sebagai berikut. Pengangkatan bangunan minimal 50 cm di atas tanah, penutupan balok horizontal atau permukaan kayu yang terbuka,
lereng di atap, lereng di permukaan kayu yang terbuka agar air dapat mengalir, penggunaan steel cap di atas permukaan balok kayu yang terekspos di bagian eksterior, dan lain sebagainya. Untuk detail lebih lanjut, silahkan hubungi salah satu wood expert kami di Woodland Indonesia untuk informasi mengenai EuroCut 5. Apabila kelima poin itu diterapkan pada struktur kayu, maka bangunan kayu itu dapat bertahan hingga 100 tahun. Di episode selanjutnya, kita akan bahas wood versus Mother Nature. Jadi jangan sampai telat ya. Yang belum, yuk absen di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!